Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Kekuatan Yuan mengerikan melonjak di langit yang jauh. Dua sosok cahaya merobek ke langit sambil disertai dengan gelombang yang sangat ganas dan agresif. Suara guntur tiba-tiba bergemuruh saat mereka bertabrakan. Gelombang demi gelombang riak Yuan Power yang terlihat dengan mata telanjang mulai menyebar. Dua sosok melesat ke belakang, kaki mereka menginjak udara sebelum akhirnya menstabilkan diri. Yuan Chang melambaikan lengan bajunya. Matanya menatap Chen Gui di kejauhan saat dia tersenyum tipis. Hah, sudah lama sejak kita bertukar pukulan. Tetapi kau memang sedikit meningkat, ucap Yuan Chang. Kau juga. Chen Gui mengepalkan tangannya. Yuan Power berwarna hitam keabu-abuan bergerak dan berkumpul di telapak tangannya. Dia melirik Yuan Chang dengan acuh tak acuh sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Sepertinya murid-murid Sekte Dao bukan tandingan gerbang Yuan kita. Yuan Chang tersenyum melihat area di bawah. Jelas bahwa gerbang Yuan telah menang dalam pertempuran kacau antara kedua belah pihak. Chen Gui sedikit mengerinyit. Dia melihat ke tempat King Tan berada. Kekhawatiran tanpa sadar melintas di matanya ketika dia melihat bahwa yang terakhir benar-benar menghadapi dua ahli panggung 9 Yuan Nirvana sendirian. Meskipun dia jelas menyadari beberapa teknik dari juniornya ini, dia kemungkinan akan dimarahi habis-habisan oleh guru mereka jika sesuatu terjadi padanya di sini. Sepertinya aku harus mengalahkanmu terlebih dahulu. Mata Chen Gui berkedip saat dia berkata perlahan. Moral gerbang Yuan pasti akan terpukul besar jika dia mengalahkan Yuan Chang. Apakah kau yakin bisa melakukannya? Senyuman main-main muncul di bibir Yuan Chang saat dia tertawa. Chen Gui tidak berbicara. Dia hanya perlahan menggulung lengan bajunya. Segera setelah itu benang hitam aneh merembes keluar dari bawah kulitnya. Dalam sepersekian detik, mereka menyebabkan kedua lengannya menjadi hitam pekat seperti tinta. Kukunya yang tajam diliputi cahaya hitam sementara samar-samar memancarkan rasa dingin yang aneh. Mata Yuan Chang menyipit saat dia melihat ini dari jauh. Tatapan dingin di matanya menjadi lebih dingin. Pada saat ini ekspresi Pang Tong juga ganas. Tinjunya yang tertutup kekuatan Yuan dengan kejam menghantam dada seorang murid gerbang Yuan. Kekuatan yang ganas dan keras secara langsung menyebabkan dada yang terakhir tenggelam. Murid gerbang Yuan itu meludahkan seteguk darah segar saat dia pingsan dengan lemah. Kakak Pang, hati-hati! Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di belakangnya ketika Pang Tong memberikan pukulan fatal kepada salah satu murid gerbang Yuan. Segera setelah itu jantungnya bergetar saat tubuhnya tiba-tiba bergeser ke kiri. Sebuah cahaya pedang tajam bergegas melewati dan langsung menelusuri lengan Pang Tong, membentuk luka berdarah dalam yang membuat tulangnya terlihat. Darah segar langsung menyembur keluar. Ketika pancaran pedang gagal mengenai titik fatal Pang Tong, murid gerbang Yuan itu segera melangkah maju dengan ekspresi gelap di wajahnya. Pedang di tangannya seperti ular berbisa yang bermaksud menyerang tenggorokan Pang Tong. Pada saat ini sesosok melangkah maju dari belakang Pang Tong tepat saat cahaya pedang hendak menembak keluar. Kakak senior Pang, sebuah pedang besar diayunkan seperti kincir angin dan langsung memblokir cahaya pedang dari murid gerbang Yuan itu. Segera setelah itu bilahnya tersentak dan murid gerbang Yuan itu akhirnya muntah darah saat dia mundur. Kakak Pantong, apakah kau baik-baik saja? Jiang Hao berdiri saling membelakangi dengan Pang Tong. Dia menyeka darah di wajahnya saat dia bertanya. Aku baik-baik saja, terima kasih. Pang Tong menggelengkan kepalanya. Dia mengedarkan Yuan Power-nya dan menghentikan darah yang memancar dari lengannya. Matanya menyapu sekeliling dan ekspresinya tenggelam. Perbedaan kekuatan kedua belah pihak mulai terlihat saat pertempuran berdarah berlanjut.
Beberapa murid Sekte Dao sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan Yuan Power. Situasinya tidak bagus. Ekspresi Jiang Hao muram saat dia berkomentar dengan suara yang dalam. Bahkan murid yang lebih menonjol seperti mereka sudah terluka pada saat ini. Kemungkinan cedera murid lain bahkan lebih parah. Pang Tong mengangguk. Namun kedua belah pihak sudah berjuang sampai kehilangan kendali dan tidak ada cara untuk berhenti. Jika Lindong masih tidak cepat dan kembali, sepertinya kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kakak perempuan senior Xiao Xiao dan kakak laki-laki Wang Yan hampir tidak bisa menghentikan Ling Zhen dan Lei Qian. Ucap Jiang Hao, berhentilah mengatakan omong kosong seperti itu. Saudara junior Lindong pasti akan tiba tepat waktu. Pang Tong mengerutkan keningnya dan mencaci. Dia baru saja akan menyerang lagi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dan dia melihat ke tempat tertinggi di langit. Fluktuasi besar dipancarkan dari tempat itu. Riak itu sangat megah. Oleh karena itu segera menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka semua melihat bahwa lengan hitam Chen Gui memancarkan sinar cahaya hitam di tengah-tengah kekuatan Yuan hitam keabu-abuan di langit. Riak yang sangat kuat. Chen Gui berencana untuk memberikan pukulan mematikan. Sepertinya dia berencana untuk mengalahkan lawannya dengan cepat. Namun Yuan Chang bukanlah penurut. Semua mata berkumpul di tempat tertinggi di langit. Mereka tahu bahwa pertempuran di sana akan menentukan pemenang dari pertempuran besar antara kedua belah pihak. Terlepas dari apakah Chen Gui atau Yuan Chang yang dikalahkan, itu akan menghasilkan pukulan besar terhadap moral pihak mereka. Pada saat ini cahaya hitam mengerikan berkumpul di belakang Chen Gui. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi tajam saat dia melangkah maju sementara tangannya meringkuk menjadi cakar. Selanjutnya dia meraih Yuan Chang melintasi ruang yang jauh. Cakar hantu surgawi kegelapan besar, teriak Chen Gui. Sebuah suara yang dalam muncul dari mulut Chen Gui saat ini. Segera setelah itu hantu menusuk yang tak terhitung jumlahnya seperti pekikan terdengar di langit. Cahaya hitam keabu-abuan yang mengerikan diaglomerasi dan benar-benar berubah menjadi cakar hantu kegelapan setinggi 100 kaki. Angin seram bertiup dari cakar hantu ini. Cakar hantu kegelapan langsung menembus ruang kosong. Itu berisi fluktuasi yang sangat gelap dan hebat karena dengan kejam mencakar Yuan Chang. Hahaha. Apakah ini seni bela diri yang paling kau banggakan? Chen Gui, hari ini aku akan benar-benar menghancurkan seni bela dirimu di depan semua orang. Yuan Chang menyaksikan cakar hantu yang datang disertai dengan fluktuasi yang mengerikan. Dia tidak menghindar, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, Yuan Power yang mengerikan bersiul seperti gelombang raksasa di belakangnya. Kondeks Dewa Yuan tangan Yuan surgawi, teriak Yuan Chang. Segera dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya saat jatuh sambil tertawa terbahak-bahak. Yuan Power yang luar biasa besar dan perkasa bersiul dari belakangnya. Itu berubah menjadi tangan Yuan Power raksasa yang berukuran 100 kaki di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan menakutkan yang bisa mengguncang dunia tampaknya berkumpul di tangan raksasa itu. Saat tangannya mengerikan itu terbentuk, itu menampar dengan kejam. Detik berikutnya itu bertabrakan dengan keras dengan cakar hantu kegelapan di depan banyak mata. Suara gemuruh dengan panik bergema pada saat tabrakan. Cakar hantu dan tangan besar itu terus memancarkan gelombang mengamuk di langit dalam upaya untuk menghancurkan pihak lain. Namun pada saat ini, jelas bahwa kekuatan kedua belah pihak serupa. Oleh karena itu terlepas dari seberapa liar dan keras fluktuasi itu, tak satu pun dari serangan itu bisa mendapatkan keuntungan yang jelas. Hasil imbang ya, semua orang tanpa sadar bergumam ketika mereka menyaksikan jalan buntu di langit. Di langit, Yuan Chang sepertinya telah mendengar banyak gumaman. Segera seringnya melintas di matanya. Senyum aneh di bibirnya semakin melebar. Chen Gui, aku telah mengatakan bahwa kau akan menyesalinya. Yuan Chang memandang Chen Gui dari jauh. Dia tertawa pelan dan kedua tangannya dengan cepat membentuk segel yang tidak biasa.
Yuan Chang memandang Chen Gui dari jauh. Dia tertawa pelan dan kedua tangannya dengan cepat membentuk segel yang tidak biasa. Setelah transformasi segel tangannya, simbol misterius samar-samar muncul di dahi Yuan Chang. Lambang roh. Chen Gui segera melihat simbol di dahi Yuan Chang. Segera pupil matanya tiba-tiba menyusut saat ekspresi terguncang muncul di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yuan Chang ini benar-benar mendapatkan lambang roh. Apakah kau sudah menemukannya? Yuan Chang menatap perubahan drastis pada ekspresi Chen Gui. Senyuman aneh di wajahnya sekarang memiliki keganasan tambahan di dalamnya. Segera simbol di dahinya tiba-tiba berkedip. Sementara aura Yuan Chang tiba-tiba melonjak saat itu terjadi. Saat aura Yuan Chang melonjak, tangan Yuan Power besar segera menjadi lebih kuat. Ukurannya membengkak dan dengan erat meraih cakar hantu kegelapan. Kekuatan yang menakutkan dilepaskan dan retakan segera muncul di cakar hantu kegelapan. Yuan Chang tiba-tiba berteriak dengan dingin. Segera setelah itu, semua orang bisa mendengar suara yang jelas berdering di udara. Cakar hantu kegelapan dihancurkan secara paksa. Chen Gui mengeluarkan erangan teredam dari tenggorokannya ketika cakar hantu kegelapan pecah. Ekspresi pucat melintas di wajahnya. Aku telah memberimu pilihan untuk hidup, tetapi kau menolak untuk mengambilnya. Jangan salahkan aku karena kejam. Keganasan melintas di mata Yuan Chang setelah dia menang dalam pertukaran. Dia maju selangkah dan tangan Yuan Power raksasa langsung merobek ruang dan dengan kejam memukul Chen Gui. Bayangannya memblokir semua jalur mundur Chen Gui dalam sekejap. Setelah itu, tangan raksasa itu tanpa ampun menabrak tubuhnya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara rendah dan dalam menyebabkan hati semua orang bergetar hebat. Sebuah cahaya hitam ditembak jatuh dari langit, dan pada akhirnya itu jatuh ke tanah. Kekuatan yang menakutkan secara langsung menyebabkan lubang besar yang dalam terbentuk di tanah. Ekspresi Chen Gui pucat pasi saat dia berbaring di dalam lubang. Topengnya telah rusak, memperlihatkan wajahnya yang pucat. Darah juga mengalir dari tubuhnya, jelas lukanya tidak biasa. Wajah Yuan Chang sangat dingin saat dia melihat Chen Gui terluka oleh serangannya. Dengan tawa sinis, pedang logam hitam muncul saat dia mengepalkan tangannya. Selanjutnya cahaya pedang tajam melesat ke arah kepala Chen Gui. Jelas bahwa dia bermaksud membunuh yang terakhir. Namun musik sitar tiba-tiba muncul saat pancaran pedang ini masih 100 kaki dari Chen Gui. Pada saat yang sama, gelombang sonik merah bergegas dari kejauhan dan menghalangi pedang cahaya. Oh, mata Yuan Chang menjadi dingin ketika dia melihat halangan yang tiba-tiba ini. Dia mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat cahaya merah muncul dari jarak yang cukup dekat. Seorang wanita muda yang memegang sitar merah dengan dingin bertemu dengan tatapannya. Dua jenderal roh gerbang Yuan sudah roboh lemah di tanah di bawah. Jelas kekuatan gabungan mereka telah dikalahkan oleh Ying Huan yang memegang sitar ponik surgawi. Setelah maju ke tahap 9 Yuan Nirvana, Ying Huan jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Harta Yuan murni ya. Yuan Chang melirik ke arah sitar ponik surgawi di tangan Ying Huan. Segera setelah itu dia mencibir. Apakah kau berpikir bahwa kau bisa bertarung denganku mengandalkan item itu? Pada saat ini Ying Huan menatap Chen Gui yang terluka parah dan mengatupkan gigi putih mutiaranya. Kilau biru es melintas jauh di dalam matanya yang besar. Akhirnya dia duduk di langit dan dari kelihatannya dia bermaksud menghentikan Yuan Chang. Hahaha, apakah Sekte Dao benar-benar tidak memiliki orang lain? Bahkan seorang gadis kecil harus melangkah. Yuan Chang tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan mengejek ketika dia melihat adegan ini. Ada juga diriku. Suara Yuan Chang baru saja terdengar ketika teriakan sedingin es tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu semua orang menyaksikan seorang wanita muda berbaju hitam dengan tongkat hitam di tangannya bergegas mendekat. Setelah itu dia muncul di samping Ying Huan. Sosok ramping itu adalah King Tan yang juga telah mengalahkan dua jenderal roh lainnya.
Kedua wanita itu mungkin masih muda, tetapi pencapaian pertempuran yang mereka peroleh cukup luar biasa. Harta Yuan murni lainnya ya. Mata Yuan Chang sedikit dingin saat dia menatap ke arah King Tan. Pupil matanya sedikit menyusut saat mereka menyapu sabit hitam di tangannya. Di seluruh area, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Mereka jelas tidak menyangka bahwa orang-orang yang telah melangkah maju untuk menghentikan Yuan Chang sebenarnya adalah dua wanita muda yang cantik ini. Setelah tercengang untuk sementara waktu, kecemasan yang kaya muncul di mata banyak murid Sekte Dao. Mengapa kakak perempuan kecil Huan melangkah maju? Bagaimana mereka bisa menghentikan Yuan Chang? Percakapan antara beberapa murid Sekte Dao dipenuhi dengan kecemasan. Brengsek! King Ye memaksa mundur seorang jenderal roh gerbang Yuan dengan telapak tangannya. Segera setelah itu, wajahnya juga menjadi pucat saat dia melihat pemandangan di langit. Saat ini dia mengepalkan tinjunya dengan sangat erat hingga mengeluarkan suara retakan. Memikirkan bahwa dia harus membiarkan seorang gadis menangani situasi saat ini cukup merusak harga dirinya. Kau lebih memperhatikan situasimu sendiri saat ini. Jenderal roh gerbang Yuan itu tertawa dingin. Tubuhnya bergegas dan angin palem yang tajam menutupi tubuh King Ye. Aku akan membunuhmu. Mata King Ye sangat merah. Keagungannya yang biasa telah benar-benar dicampakkan olehnya pada saat ini. Kekuatan Yuan Power melonjak saat dia dengan gila-gilaan menyerang jenderal roh gerbang Yuan. Serangannya tiba-tiba menjadi sangat putus asa. Adegan yang mirip dengan ledakan King Ye sekarang terus. Itu adalah gaya bertarung yang benar-benar ganas dan mempertaruhkan nyawa seseorang untuk mengambil nyawa orang lain. Ini telah memaksa jenderal roh gerbang Yuan menjadi agak tertekan untuk sementara waktu. Adegan yang mirip dengan ledakan King Ye sekarang terus muncul di medan perang ini. Beberapa murid Sekte Dao telah diprovokasi oleh adegan ini di depan mereka. Mata mereka berubah merah seolah-olah mereka sudah gila. Sejak kapan mereka jatuh ke tingkat di mana seorang gadis dipaksa untuk melangkah dan menghadapi lawan yang kuat untuk mereka? Apakah insiden tragis dari kompetisi terakhir akan terulang kembali? Pada saat ini raungan gila bergema di dalam hati banyak murid Sekte Dao. Setelah itu para murid gerbang Yuan tercengang menemukan bahwa murid-murid Sekte Dao yang awalnya melelahkan, tampaknya tiba-tiba meminum beberapa pil energi pada saat ini. Mata mereka merah saat mereka menyerang. Serangan mereka sekarang mengandung keputusasaan dan keganasan tambahan dibandingkan sebelumnya. Tiba-tiba ledakan moral para murid Sekte Dao juga membuat para murid gerbang Yuan lengah. Situasi segera berubah menjadi sedikit di luar kendali. Menggunakan metode semacam ini untuk meningkatkan moral ya? Hahaha, kalian cukup baik. Namun aku khawatir harga yang harus dibayarkan akan terlalu mahal. Perubahan di medan perang di bawah juga telah dirasakan oleh Yuan Chang. Segera senyum dingin yang menyeramkan muncul di wajahnya saat dia memandang Yin Huan dan King Tan dengan sikap acuh tak acuh. Yin Huan menatap tatapan Yuan Chang dengan tatapan dingin. Segera setelah itu, matanya yang lebar melirik ke bawah. Kematian dan cedera murid-murid Sekte Dao menusuk hatinya. Saat matanya diwarnai dengan adegan ini jelas sedikit kejam bagi wanita muda yang telah mengalami perjuangan hidup dan mati seperti itu untuk pertama kalinya. Aku akan menghentikanmu. Tangan wanita muda itu sedikit gemetar pada sitar. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Chang. Suaranya yang dingin dipenuhi dengan kebekuan. Dia sadar bahwa jika Yuan Chang diizinkan untuk bergabung di medan perang, Sekte Dao mereka pasti akan dikalahkan sepenuhnya dan kerugian mereka akan menjadi lebih parah. Seorang gadis kecil yang tidak tahu batasan. Yuan Chang tersenyum sinis saat dia menjawab. Hahaha, aku tidak ingin bersikap mudah pada seorang wanita. Karena kalian berdua berani muncul, kalian berdua harus menerima konsekuensinya. Ucap Yuan Chang lagi. Konsekuensi? King Tan sedikit mengernyitkan alisnya, sementara tangannya mencengkram stik hitam dengan erat. Segera setelah itu sebuah pedang tiba-tiba menebas ke bawah.
Ruang di depannya bergoyang dan cahaya pedang tajam yang berisi aura dingin menusuk langsung menembus ruang kosong. Akhirnya anehnya muncul di atas kepala Yuan Chang dan menembus ke bawah. Pedang itu datang menyerang ke bawah. Namun sebelum bisa menyerang Yuan Chang, dia tiba-tiba mundur selangkah dan secara akurat menghindari cahaya pedang milik King Tan. Wah, stik hitam ini sebenarnya bisa menyerang antariksa ya. Ini benar-benar agak aneh. Yuan Chang menghindari cahaya pedang dan melirik tongkat hitam di tangan King Tan. Serangan ini memang cukup aneh dan tidak terduga. Sayangnya, pemilik yang melepaskannya sedikit lebih lemah. Kalau tidak, bahkan dia akan dipaksa ke dalam keadaan yang agak menyedihkan hari ini. Huan, serang bersama. Ekspresi serius melintas di wajah cantik King Tan ketika dia melihat bahwa Yuan Chang telah menghindari serangannya. Baik, Ying Huan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia secara alami juga menyadari betapa kuatnya Yuan Chang. Juga bukan karena mereka memiliki harta Yuan murni, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertukar pukulan dengan Yuan Chang. Pada saat ini tangan ramping Yin Huan dengan lembut mendarat di sitar ponik surgawi. Segera darah merah merembes keluar dari tengah telapak tangannya. Itu langsung menyebabkan sitar berubah menjadi merah darah. Sementara cahaya merah menjadi semakin terang. Wah, Huan, tanganmu sangat indah. Dari samping, King Tan melirik tangan ramping sempurna di sitar. Sebelum tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang agak iri. Ying Huan terdiam. King Tan sebenarnya memiliki mood untuk mengamati tangannya pada saat seperti itu. Hahaha, King Tan tertawa menawan saat melihat penampilan Ying Huan. Dia buru-buru memfokuskan dirinya dan segera setelah itu, dia bergegas ke depan. Kekuatan Yuan Power segera tersapu dari tubuhnya. Aku akan mengganggunya. Kau mendukung dari jauh. Cahaya hitam keluar dari stik hitam saat suara King Tan mulai memudar. Serangannya sangat aneh. Dia jelas masih agak jauh dari Yuan Chang. Tetapi cahaya pedang tajam itu seperti mengabaikan jaraknya. Dan langsung menyelimuti Yuan Chang dengan cara yang aneh. Meskipun Yuan Chang awalnya lengah oleh serangan King Tan yang tidak biasa ini, bagaimanapun juga dia jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Dia sangat cepat menstabilkan tubuhnya saat aura pedang yang luar biasa kuat tersapu dari pedang logam di tangannya. Itu secara langsung menghancurkan banyak cahaya pedang penyerang yang terbang melintasi angkasa. Hai, aku! Sementara King Tan habis-habisan, Ying Huan juga menghirup udara dengan ringan. Pada saat berikutnya, warna biru es melonjak jauh di dalam matanya yang besar itu. Warna biru es melonjak jauh di dalam matanya yang besar itu saat tangannya tiba-tiba memetik senar sitar. Segera teriakan Ponix yang sangat jelas bergema di seluruh area. Cahaya merah terang meluap dari sitar Ponix surgawi ke segala arah. Pola cahaya Ponix di atasnya juga meninggalkan sitar dan melonjak bersama angin. Akhirnya, itu berubah menjadi burung Ponix merah besar 1000 kaki di langit di atas Ying Huan. Saat riak menakjubkan yang tidak normal menyebar, Ponix merah tua melebarkan sayapnya di langit. Dengan kepakan sayapnya yang tiba-tiba, bulu-bulu berwarna merah tua yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dan menimpa Yuan Chang seperti badai. Menyaksikan adegan ini, Yuan Chang menengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yuan Power bersiul. Akhirnya itu berubah menjadi penghalang Yuan Power yang sangat besar dan membiarkan bulu-bulu ringan itu menabraknya. Suara seperti petasan meletus di penghalang. Selanjutnya, banyak retakan mulai muncul dan menyebar keluar. Penghalang Yuan Power itu dengan paksa dipatahkan. Kekuatan harta Yuan murni tidak diragukan lagi terungkap pada saat ini. Mata Yuan Chang menyipit saat dia melihat penghalang itu mulai pecah. Pedang logam di tangannya bergetar dan pedang tajam bersinar dengan keras, menghancurkan bulu-bulu ringan yang sekali lagi melesat ke arahnya. Mengaktifkan harta Yuan murni sangat menguras kekuatan Yuan seseorang. Biarkan aku melihat berapa lama kau gadis kecil yang bahkan belum menyentuh tahap kehidupan mendalam akan mampu bertahan. Yuan Chang memandang King Tan dan Ying Huan saat dia mencibir.
Mata Ying Huan dan King Tan mengeras ketika mereka mendengar kata-kata ini. Yuan Chang tidak hanya kuat, tetapi juga sangat berpengalaman. Dia jelas menyadari kelemahan dua wanita pemilik harta Yuan murni. Pada saat ini kedua wanita itu bertukar pandang. Segera mereka mengangguk ketika pikiran yang sama muncul di benak mereka. Mereka tidak dapat melanjutkan pertarungan semacam ini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengambil resiko dan berusaha sekuat tenaga. Pada saat ini jari-jari ramping Yin Huan dengan lembut menari-nari di sitar. Segera musik sitar yang merdu bergema di langit. Mengikuti musik sitar, cahaya Crimson Phoenix tiba-tiba meningkat. Cahaya di tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi lingkaran cahaya yang melilit Phoenix. Gelombang yang menakutkan menyebar dengan panik dari gugusan cahaya merah terang. Suhu di sekitarnya tiba-tiba naik pada saat ini. Ekspresi King Tan juga serius ketika dia melihat Ying Huan mempersiapkan gerakan pembunuhannya. Stik hitam besar meninggalkan tangannya. Selanjutnya dia menekan tangannya di udara kosong saat darah esensi merah keluar dari ujung jarinya. Akhirnya itu mendarat di tongkat yang besar. Segera tongkat hitam memancarkan cahaya merah saat riak yang sangat hebat muncul secara diam-diam. King Tan tidak berhenti setelah melakukan ini. Setelah ragu-ragu sedikit, kedua tangannya tiba-tiba membentuk satu set segel misterius. Segera cahaya hitam menyembur keluar dari antara alisnya. Pada akhirnya, simbol hitam kuno perlahan terbang keluar dari istana Niwanya. Seluruh tempat menjadi gelap ketika simbol hitam kuno ini muncul. Kegelapan yang mengerikan menyapu keluar dari dalamnya. Ini, dari kejauhan, Yuan Chang melihat simbol hitam kuno yang muncul saat pupil matanya tiba-tiba menyusut. Simbol leluhur kegelapan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.